terhormat teman-teman rekan panitia seminar proposal skripsi dan adik-adik semuanya, sepertinya dilihat dari raut mukanya ada yang tersenyum, ada yang sedih, dan ada yang kusam seperti mau pingsan begitu. Nadia Anggara, mana foto Nadia Anggara? Ini berubah total ini. Ya, kamu kira-kira lulus apa enggak? Kurang tahu. Nah, berdasarkan pertimbangan menimbang 87A. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lili Susanti, saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Perasaan saya ketika mengikuti seminar proposal sangat menegangkan dan juga grogi, namun setelah melewati itu semua sedikit melegakan. Nah, untuk harapan saya ke depannya, semoga angkatan saya, angkatan tahun 2019 dapat lulus dengan maksimal dengan nilai yang memuaskan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gilang Purnama. Saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi Hindu. Saya berasal dari Pringsewu, Lampung. Astungkara saya telah mengikuti sidang proposal dan Astungkara lancar. Perasaan saya memang saat mengikuti itu sedikit grogi dan gugup atas arahan dan bimbingan dari para dosen pembimbing. Astungkara saya bisa melewati itu. Saya harap kami bisa lulus bersama-sama di tahun ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Yang terhormat Bapak Made Suksesno sebagai Ketua Sekadam Nusantara yang masih bersedia menemani kita sampai malam hari ini. Yang terhormat teman-teman rekan panitia seminar proposal skripsi dan adik-adik semuanya, sepertinya dilihat dari raut mukanya ada yang tersenyum, ada yang sedih, dan ada yang kusam seperti mau pingsan begitu. Nah, mau tidak mau hasil ini harus diterima. Apa yang telah disampaikan dari ketua penguji, anggota penguji, masukannya, dan banyak juga dari adik-adik mahasiswa yang berubah judul, perubahan judul. Nah, yang menjadi kendala ini kan kalau sudah namanya perubahan judul berarti mulai dari nol lagi, dari awal lagi mulai untuk mendapatkan proposal terus kemudian menjadi sebuah skripsi. Nah, skripsi ini kita akan ujian itu di bulan Juni, Juli itu udah ujian, karena Agustus itu sudah apa itu namanya yudisium. Agustus awal itu udah yudisium, akhir September itu udah wisuda. Nah, jadi antara wisuda ke dari ujian skripsi ke yudisium itu paling tidak ada harus jeda 3 minggu atau 2 minggu untuk perbaikan skripsinya, karena sebelum yudisium skripsi sudah terkumpul semua. Berarti adik-adik kalau sekarang dilihat dari sekarang Februari, udah akhir Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti tinggal 4 bulan lagi untuk mendapatkan menjadi sebuah skripsi bagi yang dari nol, itu yang bagi dari nol. Nah, oleh karena itu sampai setelah ini pembimbingnya sudah ada. Nanti untuk pembimbingnya siapa tuh yang dari Promade? Ya, nanti yang untuk siapa ini ya? Swastini ya? Swastini nanti? Iya, Madin. Ya, lupa Swastini. Nanti pembimbingnya dialihkan ke Pak Gusti Rai. Nanti pembimbingnya Pak Gusti Rai sama Pak Wayan Antun. Ya, oke. Nah, nanti silakan komunikasi dengan Adik Rai dengan Pak Wayan Antun nanti. Nah, untuk dari kemarin sampai hari ini, dari kemarin Jumat sampai Sabtu ini banyak
perdebatan antara mahasiswa, dosen maupun pembimbing sama-sama mempertahankan atau memberikan masukan terkait dengan proposal. Nah, proposal ini kan sebenarnya adalah lebih ditekankan kepada calon untuk menjadi sebuah skripsi atau calon untuk menjadi sebuah skripsi, bagaimana permasalahannya, terus kemudian metodenya seperti apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini pun banyak perubahan judul, perubahan teori dan semuanya, hampir ada juga 100% berubah. Ada juga 100% berubah. Salah satunya kita ambil contohnya si Andre gitu kan, 100% dia berubah gitu kan. Meskipun berubah, apakah tetap ngulang dari awal ujiannya atau tidak kan gitu kan? Atau nanti nilainya nggak lulus atau tidak? Nah, oleh karena itu kita dengarkan. Oke, Bapak bacakan ya nilainya. Oke, tarik nafas. Oke. Yang lalu berapa? 5? Ya, ada kurang lebih, Pak. Kurang lebih. Ini pun udah berdasarkan pertimbangan kita pun melobi. Oh, itu udah nggak bisa, ya udah kami sebagai panitia juga ikut. Oke. Tarik nafas dulu, pranayana. Oke. Di sini hasil sidang yang dari kita awali dari urutannya ini, ruang 1, ruang 2, ruang 1 nomor 1, ruang 1 nomor 1, ruang 2 itu ya zigzag ya. Oke, Ketut Dewi Laksmi. Mana Ketut Dewi Laksmi? Ada. Oke. Masukannya gimana? Oh, di sini tuh nilai kamu jadi kan? Oke, Ketut Dewi Laksmi. Nilai akhirnya 82,83, nilai urutnya amin. Gilang Purnama, mana namanya Gilang? Oke. Nilai akhirnya 85,167A. Marcel, nilai akhirnya 78,33 B+. Pande Gede Loka Iswara, ada nggak Pande? Ya, Pak. Oke. Pande nilai akhirnya 82,9, amin. Putu Nandia Anggara, mana Putu Nandia Anggara? Ini berubah total ini. Ya, kamu kira-kira lulus apa enggak? Kurang tahu. Nah, berdasarkan pertimbangan, menimbang dan sebagainya, bahwa Putu Nandia Anggara dengan nilai akhir 78,33 B+, kamu lulus. Roman Yogananda, nilai akhir meskipun tanpa Pak Lila, kamu mendapatkan 83, amin. Ini Made Swastini, nilai akhir 83,76, amin. Ya, meskipun kamu kipop-popan, ya, kipop-popan, kamu gak bisa menyebut namanya Bu Agung karena grogol. Namanya anak Agung, lama sekali kamu grogol. Grogi, Pak, nama dosennya aja nggak tahu. DRA anak Agung, lama, diam dulu. Meditasi. Aduh, kamu orang. Sudah pindah nilainya, lumayan kamu, meskipun kamu lupa-lupaan. 87A. Lili Susanti. Saya nggak ngeliat sih Lili nih, apa nih kejadian khususnya nih. Nilainya, nilai akhir
58 belakangnya komanya. Sedikit panik. 89,58. Wah, kali ini Pak siapa? Pak Antun ya? Pak Madya Wanita. Yang nggak hadir siapa? Pak Dr. Lida. Pak Lida, Pak Lida ya. Oh ya, oke Pak Antun, oke. Kadek Andi, meskipun tanpa Pak Lida, jadi juga kamu di. Ini 93,7. Ah. Jangan kamu nyogok nih. Nah, ini kita Y ini yang Y bukan Y ya, Y. Kita Y mana kita Y mesin. Kita Y mesin 78,75. Yati Tasih Jawa Jati. 80,83. Amin. Ya. Harus saya nggak melihat lagi dia nih. Jelek juga nih. Ini jelek. Lumayan lah. 93,75. Mati Susani. Mana mati Susani udah pulang? Udah tuh belum Mbak? Ya lumayan lah. 84,16. Amin. Windy 76,66. Oke, gimana Yan kabarnya? Iya. Meskipun tadi banyak perdebatan, dibilang kan akhirnya dipending dan sebagainya karena katanya dipending 3 hari ya. 3 hari terkait dengan judul dan permasalahan, ternyata tidak ada masalahnya biasa-biasa saja. Nah, berdasarkan ini karena ujian ini lulus dan bukan lulus dan tidak lulus, tetapi maju ke skripsi atau tidak, gitu kan. Maju skripsi atau tidak berdasarkan pembimbing. Nanti kamu koordinasi dengan pembimbing 1 dan dengan pembimbing 2. Nanti sama seperti si Andre mengawali dari nol. Oleh karena itu nilainya diberikan nilai mana ya B+. Oke. Selanjutnya riwayat Tayyum Widianti. Oke. Lumayan paling ya sedang kali kecil 66,83. 83,6. Ya, 83,6. Eka Peggy Risa Eka. Oke Kak. Wah, ini luar biasa nih Eka ini. 86,66. Sugianto. Mas, masih C+. Kamu mabuk ya? Kamu mabuk ya? Ya. Ya, meskipun kamu mabuk, nggak jelas, ya dikasih lah 85,8. Yang Nelly. Yang tidak hadir siapa? Oh, Pak Putu. Meskipun tanpa Pak Putu, tapi Nelly di ruang Prof ya. Di ruang Prof dan Pak Ulianto, nilai akhirnya adalah 84,37. Amin. Made Pasok. Nah, ini Made Pasok yang meneliti Yayasan Islam, tapi yang dicari nilai-nilai Hindunya.
Kamu cari nilai tapi dia asal Islam Allah. Meskipun seperti itu, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, bukan banyak pertimbangkan, akhirnya Prof Made memutuskan, ya berikanlah dia kesempatan untuk berubah. Berikanlah kesempatan untuk belajar oleh anak itu, pas dikasih B plus 77,5. Oke Bang, nilai akhirnya 82,16. Amin. Mana Sugeng? Sugeng. Ayo Sugeng. Wah, lumayan gede-gede nih. 87,83. Nah, sekarang kita YNC, Y yang Y ini. Mana Y? Nah, yang ini Y. Kita Y. Nilai akhirnya 2581. Adik-adik, sebenarnya kalau kita 4 bulan untuk menyelesaikan itu, segera selesaikan, segera perbaiki dengan komunikasi baik-baik dengan komunitas lainnya. Oke, mungkin kalau Bapak untuk itu cukup, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Ketua. Segenap jajaran panitia, panitia dan juga stafnya, adik-adik mahasiswa, para petugas, pertama Bapak menyampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Angga selaku Ketua Panitia. Jadi memang lanjutnya adik-adik ini adalah lebih kepada bahwa kita ingin membuktikan adik-adik itu bisa merespon penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Penguji. Jadi kita memang banyak berasal berusuh di belakang, apalagi panitia itu untuk memberikan pertimbangan bahwa adik-adik ini memang layak untuk kita beri kesempatan untuk berubah. Jadi itu poinnya yang ingin ditekankan. Tadi sudah dibilang oleh Pak Angga seperti itu. Oleh karena itu maka kalian akan dibuktikan bagaimana nanti di dalam ujian akhir skripsi itu bisa memberi juga respon yang positif terhadap apa yang kita berikan. Itu poinnya. Jadi tolong dicatat, mohon kita ingin lihat respon adik-adik atas kesempatan yang kita berikan. Gitu. Nanti kalau ternyata adik-adik tidak memanfaatkan situasi ini, kita tidak bisa lagi komen dengan pembimbing utama. Jadi jatuh di sana. Bisa kita di sana lagi memohonkan ampun dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena memang sudah janjinya seperti itu. Ya sudah, kalau gitu diberikan saja kesempatan. Ini toh juga baru proposal, tapi kita akan lihat kreativitas mereka untuk menghargai kesempatan yang kita berikan. Itu ingat, tolong dicatat dari sekalian. Bapak hanya mengingatkan bahwa kalian itu masih akan menyelesaikan kalau nggak salah 2 etapa ujian kan? Jadi ada ujian kompre secara totalitas ya. Di sana akan diadakan pengujian sejauh mana adik-adik tidak saja lulus di satu mata kuliah, tetapi juga di bidang disiplinnya masing-masing. Yang guru ya gurunya yang menonjol, yang penyuluhan ya penyuluhannya yang menonjol. Itu di ujian kompre itu seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak bidang studi yang dinilai, tapi gabungan bidang studi yang membangun kompetensi adik-adik. Itu.
yang guru itu bagaimana adik-adik punya kompetensi di bidang anak gitu ya. Ya, perkembangan anak seperti apa gitu. Seorang yang mengajar harus ada bayangan siapa binatang di depannya. Gitu. Ada juga metode mengajarnya secara khusus. Ada juga kompetensi bidang bagaimana seorang guru. Gitu. Harus bagaimana dalam kerjanya itu, manajemen kerjanya seperti apa. Metode mengajarnya sendiri seperti apa. Yang komunikasi juga seperti itu. Bagaimana dia menguasai marketing, gitu kan? Bagaimana dia menguasai apa? Menjadi orator, pembicara. Itu yang akan ditekankan dalam ujian. Ya, mungkin sebelum skripsi kali Pak. Ujian itu. Iya. Jadi sebelum skripsi. Karena itu ujian itu kan menjadi Syarat untuk persyaratan untuk ya. bisa ujian skripsi. Kalau nggak Ya, jadi malah tidak 2 etape ya, 3. Ya, yang satunya adalah KKN. Ya, Anda masih harus mengumpulkan nilai KKN. Artinya Anda harus aplikasi teori-teori yang dapat di sini di umat sendiri. Gitu. Nanti ada dosennya, ada pembimbingnya untuk melaksanakan itu. Jadi 3 kegiatan itu Anda sekarang harus fokus. Jadi jangan ada pikiran-pikiran mau nikah dulu, ya mau ngelihat kampung dulu. Wah, itu udah kuno banget. Ditahan dulu. Jadi fokus sekarang pada masalahnya. Sebab ini etapa terakhir. Kalau di sini ada gugur, lewatlah sudah tahun-tahun 3 tahun yang lalu. Jangan dibayangkan itu bagaimana penyesalannya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, sekarang mumpung Anda itu masih hangat gitu ya, ingatannya terhadap apa yang disarankan dalam ujian tadi itu langsung saja lagi dalami referensi yang ada, lakukan perubahan, dan akhirnya Anda terjun penelitian. Tapi harus bawa instrumen tadi. Kalau yang memakai kuantitatif itu buat kuesioner silakan. Kalau yang kualitatif membuat guidance wawancara, pedoman wawancara. Lakukan itu. Caranya merumuskan instrumen itu Anda sudah tahu, ya. Caranya mengambilnya dari konsepnya. Apa yang Anda jelaskan di konsep, sari-sarinya itu ditarik, itulah bahan daripada ini. Tentu itu terkait juga dengan masalahnya, ya. Masalahnya kalau ingin mengetahui persepsi pemahaman agama dari umatnya, ya beberapa pertanyaannya diarahkan ke sana. Gitu. Jadi itu barangkali saya sarankan kalian itu jangan buang-buang waktu, cepat langsung yang sudah fix tidak ada perubahan terutama di konsep dan teori, sudah bisa bikin instrumen langsung ke lapangan, ya, mengambil data. Sebab ke lapangan mengambil data itu kalau kualitatif itu harus jenuh, yang nggak bisa tanya sekali sudah ini jawabannya, ya enggak lah, tanya bolak-balik, tidak perlu pakai triangulasi cek, ya. Kalau ingin meriset misalnya siapa Pak Angga gitu, jadi riset langsung Pak Angga, atau riset juga pembantunya, atau riset juga temannya gitu, ya. Coba kalau ngecek Pak Angga ini perokok nggak, gitu kan? Caranya ngecek gimana? Tanya orangnya. Mungkin orangnya bisa bangkit. Oh enggak, saya nggak ngerokok. Tanya pembantunya. Mbak, terus sering ngerokok? Biasa itu. Waduh, kacau. Itu beda lagi hasilnya kan? Main ke rumahnya, ada asbak, ada puntung rokok. Nah lo, jadi gitu pembuktiannya. Jadi nggak bisa sekali terus
oh yang bersangkutan yang gini lah, enggak lah, sepintas namanya itu. Cecer dengan pertanyaan sehingga jenuh. Jadi sampai 3 kali misalnya, tetap prinsipnya itu jawabannya, tetap itu jawabannya, walaupun dari segala sudut kita nyarinya, baru oke. Jadi barangkali itu apa harapan kita adik-adik sekalian, kalian seluruhnya membangun apa soliditas biar kompak, karena bekerja ini bisa bekerja kelompok juga, saling bisa membantu dan lain sebagainya, gitu ya. Dimana Anda ketemu membaca apa, siapa yang punya judul ini, dikirimkan, bantu teman supaya sukses, gitu. Jadi bukan cuma bisanya kerja sendiri gitu. Kerja kelompok itu penting nih Pak, karena nanti Anda akan bekerja dengan orang. Ya, kalau bekerja dengan komputer gampang, karena dia nggak bisa nolak, gitu kan? Gitu. Jadi kalau dengan orang macam-macam perkaranya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi untuk tidak memperpanjang persoalan, saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Mudah-mudahan momen ini bisa menjadi motivasi bagi Anda untuk meraih kesuksesan pada akhirnya. Jadi selamat bekerja, baik-baik saja, jaga kesehatan, mudah-mudahan Anda sukses. Ya. Jangan lupa bahagia. Itu saja. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri dengan para masyarakat.